71 sampai ke ayat 73. Semoga Kang Dani yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat derasnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Masya Allah, tadi dalam sekali ya. Masya Allah, dalam sekali ayat yang tadi kita dengarkan artinya. Tapi kayaknya nih, Kak Novian, kita Ya, belum Cikgu. sapa teman-teman yang ada di sini nih, Kak Novian nih. Selain dari Oh chat iya ya. benar, Cikgu. Gitu. Kalau gitu, dengan sapaan terbaik, kami sampaikan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan, student of Quran yang senantiasa mencontoh sosok Quran berjalan, yakni baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur banget nih dapat berkumpul dan meet up lagi di acara STM3 bulan Juni. Dan sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji ayat-ayat tentang peternakan. Sebelumnya, kenalin nih. Karena tak kenal maka tak sayang maka saya mau ta'aruf. Saya, Novian Kurniawan, selaku pengurus Masjid Al-Hijrah, dan Cik Gudian akan memandu acara dive-in di STM3 kali ini. Iya, Alhamdulillah, Insya Allah ya, bareng Kak Novian juga. Mohon maaf, mohon izin nih, Cikgu belum bisa open cam. Tapi tanpa mengurangi rasa hormatnya ya, ke teman-teman sekalian. Dan untuk yang baru pertama kali hadir, di kesempatan kali ini, baru banget datang pertama kali ke STM3. STM3 apaan sih? Oh, ini ya, apa ngobrol-ngobrol ya di Zoom. Nah, STM3 ini adalah salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Rohis Percik ya, bekerja sama dengan Novel Novia dulu di waktu pandemi gitu ya. Terus berlanjut nih sampai dengan saat ini, Masya Allah. Jadi sharing time malam minggu manfaat. Tapi karena ini kita nggak malam-malam ya, tapi tanpa mengurangi kebermanfaatannya, sharing time menjelang malam minggu merupakan wadah belajar bareng, wadah berbagi, kemudian saling refleksi, bertukar pikiran, dan terutama ngefilin ayat Quran. Dan nanti referensinya diambil dari berbagai sumber yang insya Allah nggak sembarangan oleh para pemateri. Nah, ya, Kak Novian, nanti di STM Training kita ada apa nih yang spesial hari ini, Kak Novian? Di STM3 kali ini, kita bakalan nerusin kebiasaan baik buat nyimak dan nge-share konten yang telah kita dapat. Soalnya, kita nggak mau soleh sendirian nih. Jadi, yuk kita ikutan buat berbagi lewat challenge desain inspiratif. Nah, syarat challenge desain inspiratif akan saya bacakan, yakni terdiri dari terdapat logo Rohis Percik dan NN yang bisa diunduh pada link di layar. Yang kedua, berisi refleksi dari konten STM3 sore ini. Yang ketiga, format filenya JPEG atau PNG. Yang keempat, dikumpulkan di link Google Drive dengan judul, nama, underscore, bulan STM3, underscore, nomor HP. Yang kelima, bebas dalam berkreasi dan menggunakan aplikasi apa saja. Sebenarnya, challenge ini nggak bersifat wajib kok, tapi panitia akan mengapresiasi setiap karya dengan mempost di IG Rohis Percik dan NN underscore Quranic Course. Bagi peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Masya Allah, tanpa melupakan kespesialan hal-hal yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya. Dan itu kan tadi challenge-nya mungkin setelah kegiatan dive in ya. Jadi kita dapat refleksi apa yang kita ambil, kemudian hikmah apa. Jadi kita siap-siap menyimak dengan sebaik-baiknya. Itu nanti pas
habis kegiatan ini tentunya. Tapi sebelum kita mulai, kita juga ada challenge nih, Kak Novian. Kita ada challenge juga nih buat teman-teman. Asik tuh. Apa tuh, Kak? Kira-kira nih? Ya, kita punya challenge, yaitu nanti kita main tebak-tebakan dulu. Kita mau ice breaking dulu, sebelum dive in, kita stretching dulu. Ya, kita apalah namanya. Ya, kita insya Allah mau ice breaking dulu dalam bentuk seperti apa nih, Kak Novian? Semua boleh ikutan ya, tanpa kecuali kita berdua kayaknya. Operator boleh ikutan nggak, Kak Novian? Operatornya boleh ikutan nggak? Jangan, ini khusus peserta. Ya udah, berarti operator Kak Novian sama Cigu nggak bisa ikutan ya. Kita memandu insya Allah. Kita mau ngapain? Ya, jadi sambil nunggu yang lain juga dan lain-lain, kita insya Allah mau ada apa nih? Ya, kita mau ada ya apa namanya? Ya boleh slide selanjutnya. Oh, waktunya kita tebar. Iya, Masya Allah. Jadi tebar ya. Apa tuh tebar? Yaitu tebak gambar. Tebak gambar. Iya. Betul banget. Gimana cara bermainnya? Mungkin semua bisa fokus dulu. Iya. Bisa saya jelaskan cara bermainnya. Yang pertama, kamu akan memainkan games tebak gambar dengan foto unik. Yang kedua, bila kamu sudah memiliki jawaban yang menurut kamu benar, silahkan ketik jawabannya di kolom chat. Nah, nanti MC akan memberitahu siapa di antara kamu yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat. Begitu kan, Cikgu Dian. Berarti kita main cepat-cepat ya, insya Allah ya. Oke, baiklah. Berarti aku yang akan melihat ya. Oh, cuman ada pertanyaannya cuma 4 kata moderator, kata operatornya. Oke, baiklah. Ikan sepat, ikan gabus. Ya, enaknya diapain? Digoreng biasanya. Lebih bagus ya, insya Allah. Ya, teman-teman bisa bersiap, oke? Boleh siap-siap ya jempolnya, oke? 3, 2, 1, mulai. Nah, nih, lahir di Arab, besarnya di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Siapa nih ya kira-kira nih? Ayo. Nah, coba. Oh, udah cepet banget tuh. Wah, cepet banget. Ada Katias, ada berapa detik? 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, banyak banget. Wah, banyak unta. Banget nih, Kak. Oke, Masya Allah. Berarti yang pertama nih kayaknya Kak Saraswati. Oke, 100 buat Kak Saraswati. Kita kasih reaction dulu. Masya Allah. Ada unta, Jamal ya. Ada kambing, ada sapi ya. Apapun yang ada di Arab ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kak Novian, silakan. Hewan apa yang nyariin bapaknya mulu? Ayo, ada yang tahu nggak hewan apa yang nyariin bapaknya mulu? Ya. Biasanya hewan hilang nih. Ya, hewan apa nih? Boleh nanti ditanyain yang jawab kambing, kenapa kambing? Oke, siap. Terima kasih. Oke, 3, 2, 1. Oke. Tar dulu. Ini banyak nih yang jawab kambing. Ayo. Adakah yang jawab sapi juga boleh ditanyain tuh kenapa sapi? Oh, kayaknya Karose Ayu atau Kak Alma nih. Kayak tadi menurut Kak Novian yang mana dulu nih? Open mic nanti. Ya, menurut pengamatan saya Kak Alma nih. Kak Alma dulu ya, karena Kak Rose kayaknya yang jawaban sebelumnya ya. Assalamualaikum Kak Alma. Boleh open mic? Waalaikumsalam, Kak. Gimana Kak Alma katanya jawabnya ini, apa namanya? Ya nanti bisa Kak Alma, nanti kita ke Kak Rose ya. Kak Rose udah raise hand. Kenapa Kak Alma jawabnya kambing, nyariin bapaknya mulu? Karena Mbe gitu. Kan bapaknya Mbe. Bapaknya Mbe. Gimana ya? Bapaknya Mbe gitu ya. Terus kalau mau nyariin ibunya juga Mbe juga ya? Iya, bisa jadi, Kak. Namanya Mbe juga ya. Oke, itu Kak Alma ya, kita lock ya. Masya Allah, seru juga ya Mbe gitu ya. Oke, gimana nih Kak Novian? Tadi Karos mungkin ya? Karos juga udah raise hand. Karos gimana Karos? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Karos? Kenapa kambing nyariin bapaknya juga? Karena kan sapi mo gitu kan. Jadinya mo itu kayak apa ya? Mo sama ibunya gitu. Kalau misalnya Mbak kan Mbak gitu. Mbok gitu kan. Iya.
Kalau saya mo gitu kan nggak Ini mau kita sama jadi ibu belajar saya. bahasa hewan ya. Masya Allah. STM3 Ya Allah. belajar bahasa hewan. Masya Allah ya. Kalau apa tadi? Mbak tuh mbok gitu ya. Iya. Aduh. Ini teman-teman, ini sulit nih semuanya kasih hadiah. Ada Kak Ros, ada Kak Syukran ya. Makasih ya Kak Ros ya. Makasih juga Iya tadi kan Kak. sama-sama. Ya kunci jawabannya terserah deh. Kunci jawabannya apa? Gitu. Ayo next slide. Kunci Iya, jawaban. kunci jawabannya. Ada jawabannya kambing karena Ya. bunyinya mbeh 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 Kok beh Mbak? beh beh. Oh gitu. Oke, karena kuncinya beh itu babeh. Kita kan Babe. ya babeh ya, kita orang Jaksel gitu ya. Kang Novian ya. Oh enggak ya. Ini enggak bukan kan Orang beh. Betawi biasanya. Orang Betawi maksudnya. Oke. Mudah-mudahan semua Kadian, menerima Kadian. Berarti kunci- kalau Inggris daddy gitu ya Eh, kambingnya. Jadi oh buffalo kata Kang Dani buffalo gitu ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan bapak lu. Bapak. Mudah-mudahan semua menerima kunci jawaban dari panitia ya. Oke, Masya Allah. Semuanya benar nih kayaknya dengan alasannya semua. Oke, nanti kita lihat chattingannya ya, recordnya. Nanti ada apresiasi buat semuanya insya Allah yang berpartisipasi. Oke, next selanjutnya. Ayo, Selanjutnya, nah ini nih. Hewan apa yang terkenal di bioskop? Nih. Silakan teman-teman. Ini bioskop box tahun berapa office nih? Ini bioskop tahun berapa? Ya nggak tahu deh. Domba. Yang kata sempat kayak viral Sika. nih. Kata kayak Tahun Sika domba. sekarang. Iya. Oke, boleh Tahun-tahun jawab ini. Berapa nih? Berapa detik nih? Ayo teman-teman. Hewan apa? Nah ini ada di Google kan nih? Nggak sempat Google ya? Nggak usah Google. Hewan apa yang terkenal di bioskop? Kayaknya ini agak sulit ya. Ya, Nggak ada yang pada kayaknya jawab. sulit banget nih. Kupinang. Kau dengan Boleh ditanya-tanyain tuh yang kenapa kuda. ini kenapa gitu. Ada Kak Fajrina, Masya Allah. Kak Fajrina jawab kuda. Terus kupinang kau dengan bismillah sebelum disembelih dengan ucapan bismillah. Oh, ini judul film nih kayaknya. Ini menarik nih. Oke, ada kuda, ada domba. Ya, siapa nih yang mau open mic mungkin? Nah, Kak Novian mau minta siapa buat open mic? Ada Kak Sika, ada Kak Fajrina nih, jawab kuda. Oh, Kak Fajrina. Oke. Ya. Ini kakak kita nih. Assalamualaikum Kak Fajrina. Ada nggak? Kak Fajrina open mic nggak? Oh, Masya Allah sinyalnya ya. Kak Fajrina, kenapa Kak Fajrina jawab kuda Kak Fajrina? Oh, kayaknya sinyalnya nih Kak Novian. Sinyalnya ya. Berarti kita dia kan biasanya sering muncul di beberapa film action gitu. Oh ini, oh film-film kolosal ya. Oke, masuk akal. Masuk akal, bisa jadi. Oke, syukur Kak Fajrina, Masya Allah. Emang nih, Kak Fajrina, Masya Allah. Kuda suka muncul di film-film. Terus katanya kita jawabin juga nih. Singa kata Kang Dani. Soalnya singa simbolnya MGM. MGM apa ya? Maaf nih, kurang gaul nih. MGM itu yang itu Kak, yang ada singa suka nguap. Oh, emang ya? Ada singa suka nguap. Oh gitu. Oh ya udah baik. Karena kan kayak Metro Goldwyn Mayer. Oke. Oh, terima kasih Kang Dani. Terus juga tadi ada dari Karos katanya sebelum disembelih dengan ucapan bismillah. Oke. Jadi baiklah kunci jawabannya, semoga semuanya bisa menerima kunci jawabannya ya. Jadi kunci jawabannya adalah ya maaf ya kalau Spiderman. Maaf ya teman-teman. Spiderman ini udah ya kita maaf ya, kita bercanda tapi tidak boleh berbohong. Ini hewan ternak semua sebenarnya ya teman-teman, sesuai dengan judulnya. Oke, terakhir ya sebelum kita dive in langsung ya, udah ada Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Terakhir nih. Ayo, terakhir.
Hewan apa yang paling menyenangkan? Ayo Aduh, silakan semuanya. Hewan apa yang paling menyenangkan? kalau saya sih ngeliatin dia sudah membuat saya senang ya. Ya, tapi kamu bukan hewan, Oh Novian. iya, oh iya lupa. Terus siapa ini? Oh, Kak Mira. Kak Mira. Kak Fitri jawab ciluk domba. Terus Kak Tias jawab sapi ring. Sepiring berdua denganmu. Sapi. Oh, sapi. Sapi maksudnya sapi ring berdua denganmu. Asik. Asik. Kayaknya kalau sama Cigu nggak cukup sapiring sih. Oke. Terus oke, Kak Tias boleh juga kata Kak Tika. Yang lain ada yang punya, kita hitung mundur. Kak Novian berapa detik? 5, 5, 4, 3, ya. 2, 1. 1. Ayo Oh, kita lihat. kambing alias kakak pembimbing. Asik nih, karena nih. Jawabannya? Ya, jawabannya adalah Didombakan jadi jadi calon menantu idaman. Masya Allah. Didombakan. Didomba-dombakan ya. Asal jangan diadu ya, teman-teman. Baiklah, alhamdulillah cukup ramai chat kita kali ini. Kuda lumping, ada jawab kuda lumping, ada jawab yang lain-lain. Mudah-mudahan menyebarkan positive vibes ya buat kita sebelum kita belajar ayat-ayatnya Allah. Masya Allah. Terima kasih buat semua yang udah ikutan tebak gambar. Semoga memberikan refreshing bagi kita. Masya Allah semua di hari ini. Ya nggak, Kak Novian? Betul banget, Cigu. Betul banget. Kalau gitu, gimana nih? Kita masih... Oke, kalau gitu masih pada semangat belum nih? Oh iya, kita cek ombak nih. Siapa yang udah Cek siap? ombak. Boleh di emoticon apa aja nih? Yang masih semangat, ayo. Ya, baru mulai soalnya ya. Kayak Sika udah nyiapin pulpen sama kertas kan, Alfian. Oke, Wah, Masya Allah. kayaknya sudah pada siap. Oke, tanpa lama-lama lagi kayaknya ya. Langsung aja kita masuk ke acara kita, yaitu Tadabbur Ayat Peternakan yang insya Allah akan dimoderatori oleh Kang Abai alias Kang Agus Akbarianto, salah satu alumni NN nih Kang Abai. Jadi Kang Novian kalau nanti kita bisa meet up bareng gitu ya, secara offline. Jadi NN itu program ngafal ngefil. Jadi program ngafal asik sekaligus tadabbur yang nggak susah-susah banget deh, pokoknya asik banget. Kakak kelasnya Kak Novian udah banyak yang ikutan NN. Nah, Kang Abai ini salah satu peserta terbaiknya. Oke, baiklah, tanpa berpanjang kalam, mudah-mudahan acara kita Allah berkahi, kami serahkan kepada Kang Abai. Kepada Kang Abai, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Novian dan Cikudian yang sudah mempersilahkan saya untuk memimpin rangkaian acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus Akbarianto, bisa dipanggil Kang Abai. Saya merupakan alumni Ngafal Ngefil. Oh ya, saya juga berasal dari Bandung. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari Bandung juga. Oh ya, tentunya juga saya senang bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman yang pastinya sudah sangat antusias. Namun, sebelum jauh dari rangkaian acara kita, saya ingin menyampaikan beberapa aturan bahwa teman-teman nantinya setelah materi diberikan, teman-teman bisa bertanya kepada narasumber dengan cara chat di kolom komentar ataupun raise hand. Teman-teman yang saya banggakan, materi kita hari ini sangat menarik karena mengusung tema yaitu mukjizat di balik kurban, yang dimana akan ditemani oleh narasumber kita. Beliau merupakan co-founder dari Agri Quran Foundation, juga penulis buku Rihlah Perjalanan Tiga Benua, yaitu Kak Muhammad Faras Muhazib. Assalamualaikum Kang Faras. Udah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Gimana, sehat Kang Faras? Alhamdulillah sehat Kang Agus. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Faras sama teman-teman yang di sini semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Gimana Kang Faras? Udah siap untuk membawakan materinya? Insya Allah diupayakan Kang Agus. Bismillah. Tinggal slide-nya kali ya.
udah Oh boleh, di-mute. nanti saya coba langsung share screen sendiri aja ya. Ah, boleh. Baik, ini langsung saja berarti Kang Agus. Boleh, Oh, Kang Farah. siap, terima kasih banyak Kang Agus dan juga panitia dan teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Izinkan untuk menyapa dengan sapaan yang insya Allah ya kelak teman-teman pun akan disapa oleh para malaikat di surganya insya Allah, yaitu sapaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Ya alhamdulillah, bersyukur sekali, senang sekali sore hari ini Allah kasih kesempatan untuk kemudian hadir di majelis virtual yang insya Allah ya, walaupun virtual, hadir keberkahan Allah menyertai kita semua insya Allah. Kita niatkan sama-sama bahwasannya aktivitas pada sore hari ini adalah aktivitas menuntut ilmu, dan kita kembali meyakini ketika kita niatkan untuk menuntut ilmu, maka malaikat akan mendoakan. Bahkan tidak hanya malaikat yang mendoakan, tapi makhluk-makhluk Allah yang lainnya di darat, di lautan, bahkan ikan-ikan itu turut mendoakan, dan insya Allah akan memudahkan jalan-jalan kita menuju surga. Nah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini diamanahi oleh Cikgu ya, teman-teman NN untuk coba menyampaikan tema besarnya sebetulnya adalah dive in ayat-ayat peternakan ya, cattle in the Quran. Nah, namun kami mohon izin juga untuk coba mengambil sudut pandang, jadi tidak peternakan secara luas, tapi peternakan yang kita akan coba kaitkan dengan momentum yang insya Allah sebentar lagi akan kita rayakan bersama, yakni Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, jadi insya Allah nanti akan ada korelasi terkait dengan bagaimana kurban, peternakan, dan bagaimana dari sudut Al-Quran. Nah, namun sebelum lebih jauh, sebetulnya gitu ya, sebelumnya kami merasa agak pragmatis ya. Tema ini bukan tema yang boleh jadi menarik banyak orang, karena ya tidak boleh jadi ya, ini asumsi kami juga, tidak banyak yang tertarik dengan dunia peternakan atau pertanian, boleh jadi ya. Nah, tapi ini izin kita konfirmasi pada sore hari ini, boleh teman-teman coba jawab di kolom komentar, siapa di sini yang latar belakangnya peternakan? Nah, boleh teman-teman boleh jawab di kolom chat ya, yang latar belakangnya peternakan, saya latar belakang peternakan misalnya, atau yang bukan latar belakangnya peternakan, boleh juga jawab di kolom chat ya teman-teman. Nah, biar nanti kita coba sesuaikan juga dari pembahasan-pembahasan ya, agar kalau ternyata banyak yang bukan dari peternakan, kita coba sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang insya Allah mudah dipahami. Oke, ini dokter hewan. Ini ada yang pernah belajar di teknologi industri pertanian. Latar belakang bukan peternakan, tapi pertanian. Teknik lingkungan, pertanian. Oke, bukan dari peternakan. Nah, ini juga sebagai disclaimer, teman-teman semua, kami sendiri memang bukan murni dari latar belakang peternakan. Nah, namun berkuliah di Institut Pertanian Bogor, gitu. Nah, ya sedikit-sedikit lah berinteraksi dengan teman-teman dari Fakultas Peternakan, ya guru-guru dari Fakultas Peternakan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini akan coba menyampaikan apa yang pernah dikaji dan apa yang pernah kami dapatkan dari guru-guru kami. Nah, dan ini agar bahasannya kemudian bisa menjadi memiliki daya tarik ke banyak orang, teman-teman semua. Kita akan coba meng-highlight satu kata, yakni terkait dengan mukjizat, teman-teman semua. Nah, sebelum kita membahas tentang peternakan, ya, tadi kita akan kaitkan dengan kurban, di mana kurban adalah salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada nabinya, yakni Nabi Ismail alaihissalam ya, ketika hendak disembelih kemudian Allah selamatkan dan digantikan dengan hewan sembelihan atau hewan kurban. Nah, dan ini adalah salah satu mukjizat, teman-teman semua. Nah, kenapa kita coba membahas tentang mukjizat ini? Jadi sebagaimana kita tahu, teman-teman semua, mukjizat ini ya, kalau kita coba lihat di layar dari bahasa Arab,
Akjaza yukjizu mukjizat, yang artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Hal ini menjadi menarik teman-teman semua ya, ibarat kita nonton film, pasti kan di film, apalagi film-film yang mungkin genrenya superhero ya, ada kemudian kekuatan atau superpower yang dimiliki oleh superhero yang kemudian itu bisa menentukan alur cerita ya, menentukan kemenangan atau kekalahan dan seterusnya teman-teman semua. Dan jika kita coba belajar dari kisah-kisah para nabi ya, ada kemudian karunia yang Allah berikan pada para nabi yang kemudian dengan karunia itu Allah melemahkan musuh-musuh Allah, Allah mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, dan itu adalah mukjizat. Ya, sebagaimana kita tahu kisah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian tongkat bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, tangannya bisa mengeluarkan cahaya dan seterusnya. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam kemudian bisa menyembuhkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta ya, kemudian juga menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati dan seterusnya. Itu dalam rangka kemudian melemahkan orang-orang yang memusuhi Allah dan menguatkan ajaran Allah itu sendiri. Nah, dan menariknya teman-teman semua, kurban ini adalah mukjizat, di mana mukjizatnya ini ada sampai hari ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita coba bahas ayatnya teman-teman terkait dengan mukjizat ini. Allah sampaikan di Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-38. Di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul dari sebelum kamu, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada bagi seorang rasul dan tidak ada bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti, suatu ayat atau suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Nah, di mana teman-teman yang kita coba highlight di sini adalah Allah memberikan pada rasul-rasul itu ayat-ayat, bukti-bukti yang nyata atau berupa mukjizat. Nah, dan di mana tiap mukjizat itu Allah sampaikan ayat-ayatnya Allah ya, itu ada masanya. Nah, teman-teman juga nanti kalau coba perhatikan dari tafsir Ibnu Katsir atau tafsirnya Kemenak, itu dibahas terkait dengan ayat-ayatnya Allah ini memiliki masanya. Nah, namun kemudian di ayat selanjutnya Allah melanjutkan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisinya lah terdapat Ummul Kitab ya yang berada di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi teman-teman semua ternyata ada yang dihapus tapi ada yang ditetapkan juga. Nah, dan sebagaimana kita tahu di antara mukjizat-mukjizat yang pernah diturunkan pada para rasul, ada mukjizat yang hari ini masih bisa kita saksikan. Nah, di antaranya adalah mukjizat yang kemudian akan kita saksikan sebentar lagi yaitu kurban, teman-teman semua. Dan yang kita bahas kali ini pun ini kan suatu mukjizat, bahkan mukjizat yang paling besar, yaitu Al-Qur'an. Nah, di sini yang menjadi tadaburnya adalah sebetulnya Allah sudah memberikan pada kita ya. Para nabi telah mewariskan kepada kita suatu yang bisa kemudian menguatkan kita atau melemahkan musuh-musuh Allah. Sesuatu yang kemudian harusnya membuat kita menang, teman-teman semua. Tadi yang kita bahas ada Al-Qur'an, ada kurban. Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah sudah sejauh mana kemudian kita mensyukuri atau mendayagunakan apa yang sudah Allah berikan pada kita itu. Mukjizat ini yang tadi ya yang masih bisa kita rasakan manfaatnya, apakah kita sudah betul-betul menggunakannya atau justru kita abaikan. Nah, dan insya Allah hari ini kita akan coba membahas bagaimana kemudian kurban, nanti kaitannya dengan peternakan, ini bisa menjadi suatu mukjizat, di mana mukjizat ini tadi konteksnya bisa memenangkan agamanya Allah, bisa melemahkan musuh-musuhnya Allah. Oke, kita akan coba mulai dari sini ya, kurban. Ini juga dalam rangka kita menyiapkan kurban, teman-teman semua. Kurban, ini dari kata qoriba, yaqrobu, kurbanan, wa
wawirbanan yang artinya mendekat, di mana maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di mana kisah kurban ini ya kita tadaburi berangkat dari surat As-Saffat, teman-teman semua. Nah, ini sedikit flashback ya terkait dengan bagaimana kisah kemudian ada syariat kurban. Di surat As-Saffat ayat 100 ini ada doa Nabi Ibrahim ya, doa yang terkenal, doa bagi kita semua yang menginginkan keturunan yang soleh ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Nah, sebagaimana kita tahu teman-teman pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji lama berumah tangga, namun tidak dihadirkan seorang keturunan, seorang anak ya, baik dari istri pertama dan juga ketika istri kedua itu belum ada langsung ada anak gitu ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim banyak berdoa dan inilah salah doanya gitu ya, Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Dan kemudian di ayat selanjutnya, nah ini Masya Allah teman-teman semua, Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Nah, Allah perkenankan, Allah mengijabah ya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini juga mungkin nanti oleh ahlinya ya teman-teman NN bisa coba ditadaburi terkait dengan bagaimana kaidah doanya Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana dengan segera Allah bisa kemudian mengabulkan doanya gitu ya, hanya jeda tidak terpisah gitu ya, tapi dari ayat 101 langsung dikabulkan. Mungkin ketika ditadaburi ada hikmah-hikmah mendalam teman-teman semua. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat dari sisi kisahnya teman-teman semua. Nah, Nabi Ibrahim lama tadi tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya. Kemudian Allah kabulkan, Allah hadirkan ya seorang anak yang penyantun, berbudi baik. Nah, namun kemudian setelah dikaruniai seorang anak yang baik, seorang anak yang sudah dinanti sekian lama kehadirannya, tapi kemudian sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar untuk menempuh perjalanan yang jauh ya. Dan kemudian dalam perjalanan yang jauh itu saling bergantian menggendong Ismail yang kala itu masih dalam buayan. Kemudian kita tahu dalam kisahnya teman-teman semua melakukan perjalanan yang jauh sampai kemudian akhirnya tibalah di suatu lembah yang dimana di sana tidak ada air, tidak ada kehidupan ya. Pada awalnya tidak ada air, tidak ada kehidupan, gersang, dan itu adalah Makkah Al-Mukarramah ya teman-teman semua. Dan tiba-tiba ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya. Ya, Nabi Ibrahim kemudian berlalu dan ya sebagaimana kita sering mendengar kisahnya ya teman-teman, kisah yang sangat mengharukan. Nabi Ibrahim berkali-kali diseru oleh istrinya mau kemana, kemudian Nabi Ibrahim tidak langsung menjawab gitu. Kemudian ketika Siti Hajar menanya apakah Allah memerintahkan, nah barulah kemudian Nabi Ibrahim menoleh dan berkata iya gitu ya. Nah ini Masya Allah. Dari sini jujur saya bisa belajar juga teman-teman terkait dengan memang seorang ikhwan ketika nanti sudah berumah tangga memang tidak perlu banyak bicara juga teman-teman semua gitu ya. Tapi ya kita perlu punya integriti gitu ya, dan ya udah nggak usah banyak bicara gitu ya. Ya Allahu a'lam bishawab. Nah kemudian di surat As-Saffat ayat 102 ya, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya dalam waktu yang cukup lama sampai kemudian dikembalikan lagi ya pada Ismail. Nah di sini di ayat 102 Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin.
Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Teman-teman semua, dari sini kita bisa menangkap kisahnya. Setelah berpisah lama, Nabi Ibrahim dengan anaknya yang padahal selama ini ia nantikan, setelah pertemuan, kemudian Allah justru memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Nah, ini menarik sekali ya kalau kita coba kaitkan dengan ilmu parenting. Di sini kita bisa mendapatkan pelajaran Nabi Ibrahim tidak serta-merta kemudian mengeksekusi ya apa yang menjadi mimpinya. Di mana di sini pun kita mengetahui bahwasanya mimpi para nabi itu adalah benar ya. Ya, dan apa yang dilakukan oleh para nabi ini semuanya itu dikerjakan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menariknya Nabi Ibrahim tetap meminta pendapatnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau kita coba cek tafsirnya, di sini kan dikatakan bahwasanya Nabi Ismail ketika itu adalah umur sanggup bekerja bersamanya. Ada yang mengatakan ini usia-usia anak bisa dimagangkan ya ketika memasuki usia SMP dan seterusnya. Nah, dan yang jadi menarik adalah Nabi Ibrahim memperlakukan anaknya itu sebagaimana memperlakukan orang yang insya Allah ya diyakini kelak akan menjadi orang yang besar. Karena kan kita juga menemukan fenomena gitu ya, tidak sedikit orang tua yang kemudian sepihak ya, tidak kemudian berdiskusi dengan anak tapi mengambil keputusan sepihak dan seterusnya. Nah, ini menariknya Nabi Ibrahim ya tetap meminta pendapat anaknya seperti apa dan bagaimana. Dan juga Nabi Ismail di sini disebutkan ya sapaannya kepada ayahnya, ya abati, di mana ya abati ini adalah sapaan ayah yang memang sangat-sangat dekat ya, sangat-sangat dekat. Nah, dan menariknya Masya Allah teman-teman semua, Nabi Ismail yang usianya waktu itu belum dewasa ya, tapi mulai memasuki fase balik gitu. Kemudian dengan kerendahan hati berkata pada sang ayah, gitu, silahkan laksanakan ya. Nabi Ismail berkata gitu, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nabi Ismail taat, rela, dan ikhlas menerima ketentuan Robnya. Nah, kemudian berlanjut kisahnya ke ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita coba cek tafsirnya teman-teman semua, Nabi Ismail berlutut kemudian menelungkupkan mukanya ke tanah. Ini sengaja Nabi Ismail lakukan agar kemudian sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu mudah melaksanakan pekerjaannya. Karena kalau misalnya melihat wajah anaknya pasti akan terbayang-bayang dan kemudian semakin berat untuk melaksanakan perintah tersebut ya untuk menyembelih anaknya. Dan di kisahnya juga kita tahu ya digoda setan yang kemudian ada kejadian Nabi Ibrahim melemparnya dengan batu dan seterusnya. Nah, dan kemudian Nabi Ibrahim menghunus pisau. Saat itu di dalam tafsir dijelaskan datang suara malaikat dari belakang ya dan mengatakan bahwasanya tujuan perintah melalui mimpi ternyata sudah terlaksana. Itu diterangkan di ayat 104 sampai 107. Di mana terjemahnya lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah memenuhi mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat benar. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Teman-teman semua, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan ujian yang sederhana ya. Ujian ya beberapa waktu ke belakang ya kita sempat dibuat ramai media sosial kita ya kisah seorang ayah yang kemudian kehilangan anaknya. Karena memang ya itu ujian yang sangat-sangat tidak mudah teman-teman semua. Ya bahkan di Al-Qur'an dikatakan ini menjadi kisah terbaik gitu ya. Di surat Yusuf di mana surat Yusuf ini kisah terbaik dan di antara inti kisahnya adalah seorang ayah Nabi Yakub alaihissalam yang kemudian kehilangan seorang anaknya yang sampai kemudian sakit sampai penglihatannya hilang dan seterusnya gitu.
Nah ini memang ujian yang sangat besar. Ini bisa kita ambil pelajaran ya terkait dengan anak. Nah, dan Masya Allah ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bisa melalui ujian ini. Nah, sampai-sampai ini ada guru-guru kita yang menyampaikan setiap Ibrahim pasti memiliki Ismail. Nah, Ismail yang kita miliki ini bisa berupa harta, jabatan, keluarga, prestasi, atau mungkin seseorang yang paling disayangi, atau bahkan sesuatu yang paling dipertahankan di dunia ini. Nah, dan dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya yang dikurbankan sebetulnya bukan Nabi Ismail ya, tapi melainkan rasa kepemilikan terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sehingga teman-teman semua di mana di antara kurban maknanya di sini adalah pengorbanan ya. Makanya juga kemudian sering disebut Idul Adha, di mana Al-Adha dari kata udia artinya menyembelih ya, menyembelih binatang, atau makna aslinya itu pengorbanan, at-tadiyah. Nah, dan ini juga kemudian menjadi sarana sarana refleksi bagi kita, apakah sebetulnya setiap momentum Idul Adha hadir pada kita setiap tahunnya, apakah momentum tersebut sudah benar-benar menjadi momentum bagi kita untuk berkorban, atau justru ya kita nggak merasa berkorban sama sekali gitu ya, dimana dalam Islam itu pengorbanan Masya Allah sangat luar biasa ya, bahkan sampai hari pengorbanan itu dirayakan gitu, dan setiap hari Islam mengajarkan kita untuk berkorban, bersedekah kan dalam rangka berkorban, dan seterusnya teman-teman semua. Nah, dan ini juga mungkin menjadi hal yang menarik ya, jadi kami jualan kurban juga gitu ya di teman-teman Agri Quran, dan menemukan fenomena yang cukup menarik gitu ya di kala sedang pandemi saat ini, mungkin daya beli masyarakat menurun dan seterusnya. Nah, ini juga kemudian boleh jadi ini fase-fase kemudian kita bisa berkorban, dan ini juga yang menjadi teguran untuk kami gitu ya, tadi dapat nasihat pagi dari salah satu guru kami, apakah betul-betul sebetulnya setiap kurban itu kita mempersiapkan ya, hari ini harga misal harga domba yang sangat-sangat bagus untuk dikurbankan itu seharga 4 juta gitu ya. Nah, seringkali itu kita kan kebingungan, aduh uang dari mana 4 juta untuk kemudian berkurban. Yang padahal kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh gitu ya untuk tadi merayakan pengorbanan, ya seharusnya dari sebelum mendekati Idul Adha kita kemudian menabung ya, 4 juta mungkin gaji kita ada yang sudah sampai gitu ya tiap bulannya, ada yang belum, tapi kan kalau misalnya ditabung harusnya ya bisa saja gitu. Nah, dan kemudian kita coba mulai memasuki teman-teman ya, tadi Al-Adha itu dari kata udia, menyembelih binatang. Ya. Nah, kita akan coba melihat nih teman-teman, di mana di Al-Quran ini dibahas ya. Di surat Al-Hajj ayat ke-33, Allah berfirman, lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma summa mahilluha ilal baitil atiq. Yang artinya bagi kamu padanya hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya berada di sekitar Al-Bait Al-Atiq atau tanah haram seluruhnya. Nah, teman-teman semua, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya bahwasanya hewan hadyu atau hewan-hewan kurban ini ada banyak manfaat. Ini juga kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di balik setiap ujian ya, sesulit apapun ujiannya ya, sebagaimana tadi digambarkan bagaimana sulitnya ujian Nabi Ibrahim, ketika dilalui insya Allah akan ada hikmah yang sangat besar. Di mana hikmah yang sangat besar kita temui dari kisahnya Nabi Ibrahim adalah kemudian ada syariat kurban ya, digantikan dengan hewan kurban, dan syariat itu kemudian diteruskan oleh umatnya Rasulullah SAW. Dan coba kita bayangkan berapa banyak orang yang kemudian bisa terselamatkan dari kelaparan di setiap kurban. Nah, dan ternyata kita akan coba melihat gitu ya, apa sih manfaat ya, apa sih mukjizat tadi dari syariat-syariat kurban yang kemudian Allah perintahkan pada kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, di sini ya, lakum fiha manafi', bagi kalian padanya beberapa kemanfaatan. Nah, ini menarik teman-teman semua, dan ini juga mungkin hal yang selama ini banyak orang cukup abai. Di sini ditegaskan binatang kurban itu bisa diambil manfaatnya sebelum disembelih ya. Jadi bisa digunakan sebagai kendaraan, kemudian bisa diminum air susunya,
kemudian bulunya bisa dimanfaatkan, nanti setelah disembelih dagingnya dimakan, dan seterusnya. Nah, sampai ada ini juga kita baru tahu belakangan. Ternyata ada salah satu hadis, ini hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang menggiring seekor badanah atau unta yang digemukkan ya untuk dijadikan kurban. Nah, di kita juga kan banyak ya hewan-hewan ternak yang kemudian digemukkan gitu ya. Jadi fokus memang untuk penggemukan, bahkan kemudian tidak diambil susunya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, naiklah. Orang itu menjawab, dia digemukkan untuk dijadikan kurban. Maka Nabi bersabda, naiklah, rugilah kamu pada yang kedua atau ketiga. Nah, kita kan sering sekali ya teman-teman, hewan kurban di peternak-peternak kita itu memang ya hanya fokus untuk digemukkan gitu ya. Kemudian tidak diambil manfaat yang lainnya. Nah, kita khawatirin termasuk kemubadiran yang padahal banyak manfaat yang bisa kita ambil kalau berangkat dari surat Al-Hajj ayat ke-33 ini. Nah, bahkan kemudian Allah sampaikan lebih lanjut, ini kita dapatkan dari guru kita di surat An-Nahl ayat 5-8 ya. Allah sampaikan, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan, dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi Masya Allah teman-teman semua, sebelum kemudian sampai pada masanya, tadi ya dibahas di surat Al-Hajj, itu ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari hewan-hewan ternak. Nah, dan sekarang kita akan coba membahas teman-teman bagaimana kemudian kurban, peternakan ini bisa menjadi mukjizat ya, bisa menjadi hal yang memenangkan umat ini, yang mengalahkan musuh-musuhnya Allah. Nah, teman-teman semua mungkin belakangan ini banyak sampai ya di lini masa kita terkait dengan sedang marak porak-porandanya dunia startup ya, banyak yang kemudian berguguran. Nah, dan ini juga diamini oleh sebuah riset dari McKinsey & Company di tahun 2030 di Indonesia sendiri akan kehilangan 23 juta pekerjaan, teman-teman semua. Banyak kemudian terjadi disrupsi ya karena revolusi industri. Nah, namun menariknya teman-teman, di samping fakta ini ada profesi-profesi yang insya Allah akan Allah selamatkan ya, yaitu profesi-profesi yang memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana profesi ini insya Allah akan relevan sepanjang zaman, bahkan sampai akhir zaman. Nah, salah satu contohnya ini adalah profesi bertani. Nah, kenapa kita berani berbicara seperti ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyampaikan ya, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman semua, walaupun tadi kiamat terjadi bahkan gitu ya, ketika di tangan kita ada benih kurma, bibit kurma, tanam. Nah, maka insya Allah teman-teman sepanjang zaman itu kita akan senantiasa melakukan aktivitas menanam, karena ya manusia juga setiap hari perlu makan, sehari ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada atau bahkan ada yang lebih ya, dan makanan-makanan itu dihasilkan dari proses bercocok tanam. Nah, atau mungkin hal yang menguatkan lainnya, teman-teman barangkali pernah mendengar gitu ya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali tanah Arab kemudian semakin hijau. Nah, tanah Arab ini kan tanah yang kondisinya ekstrim ya, dari sisi iklim, kemudian dari kontur tanah dan seterusnya. Tapi kemudian di akhir zaman ini bisa kembali hijau. Apalagi kondisi-kondisi wilayah-wilayah yang memang pada defaultnya memang sudah bagus ya dari sisi kontur tanah, iklim dan seterusnya. Seperti di Indonesia kita ini. Nah, atau mungkin teman-teman pernah mendengar juga gitu ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi kemudian peperangan dengan Yahudi. Nah, dan ternyata akan ada sekutu-sekutu kita yang akan memberitahu di mana posisi orang Yahudi, di mana itu adalah tanaman. Jadi seluruh tanaman akan memberitahu di mana posisi Yahudi, kecuali satu tanaman, yaitu pohon Gorkod.
Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman. Oh, berarti biar bisa menang lawan orang Yahudi, ya udah kita tanami tanaman-tanaman selain pohon workot. Yang bahkan kalau teman-teman coba cek ya di webnya Yahudi, di antaranya itu ada, teman-teman bisa cek jnf.org ya, Jewish National Fund. Mereka tuh melakukan crowdfunding untuk menanam pohon. Sebenarnya di situ tidak begitu dijelaskan itu pohon apa, tapi menurut beberapa sumber, salah satunya yang pernah berkata demikian tuh Ustadz Abdul Somad gitu ya, bahwasanya pohon yang ditanam ini adalah pohon workot. Nah, dan berarti Muslim gitu ya, agar mau menang ya harus kemudian lebih masif dalam bercocok tanam gitu ya. Dan sekarang juga kan sedang ramai ya tagline rezeki kota, tinggal di desa rezeki kota gitu ya, dengan aktivitas bertani dan seterusnya. Nah, dan ternyata profesi yang juga kemudian insya Allah akan eksis sampai akhir zaman adalah profesi yang berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini, teman-teman semua, yaitu profesi yang berkaitan dengan hewan ternak atau beternak. Nah, sampai Rasulullah SAW pernah menyampaikan, hampir saja harta Muslim yang terbaik adalah kambing yang digembala di puncak gunung dan tempat jatuhnya hujan. Dengan membawa agamanya, dia lari dari beberapa fitnah kemungkaran atau peperangan sesama Muslim. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman semua, bahwasanya ternyata harta terbaik adalah kemudian hewan kambing yang digembala di puncak gitu ya. Jadi orang-orang yang kemudian lari dari fitnah gitu ya. Dia kemudian beternak di lembah-lembah. Nah, ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, termasuk penghidupan manusia yang terbaik adalah seorang laki-laki yang memegang kendali kudanya di jalan Allah. Dia terbang di atasnya, dia menaikinya dengan jalan yang cepat. Setiap mendengar panggilan perang, dia terbang di atasnya dengan bersemangat untuk mencari kematian dengan jalan terbunuh dalam keadaan syahid atau mati biasa. Atau seorang laki-laki yang menggembala kambing di puncak gunung, dari atas gunung ini atau lembah dari beberapa lembah. Dia mendirikan sholat, memberikan zakat, dan menyembah kepada Tuhannya hingga kematian datang kepadanya. Dia tidak mengganggu kepada manusia dan hanya berbuat baik kepada mereka. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman semua. Penghidupan terbaik adalah orang-orang yang kemudian menyeru jihad ya, jihad fisabilillah ya, kemudian menyeru seruan Allah untuk kemudian berperang di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, atau ya orang-orang yang ini menggembala kambing di puncak gunung gitu ya, di mana tadi salah satu kenapa dia di puncak gunung atau di lembah, karena dia tadi salah satunya adalah untuk menyelamatkan dari fitnah gitu ya, peperangan atau sebagainya. Nah, dan ini kan hadis-hadis yang boleh jadi berkaitan dengan akhir zaman ya teman-teman, dan ini ternyata insya Allah masih akan selalu ada. Nah, dan kenapa kita sampai berani mengatakan bahwa insya Allah profesi peternak ini akan eksis sampai akhir zaman, teman-teman semua. Karena bukankah agama Islam ini, insya Allah penegakan syariatnya itu akan selalu ada sampai akhir zaman. Sebagaimana kita tahu, setiap lahirnya seorang manusia, maka perlu ibadah akikah. Setiap tahun kemudian perlu beribadah kurban. Setiap kita pergi haji, boleh jadi ada hal-hal yang tidak sesuai, maka kita terkena dam atau denda, ya. Kemudian harus membayarnya dengan hewan-hewan ternak, hewan-hewan kurban tepatnya. Nah, dan bukankah tadi, insya Allah Islam akan senantiasa eksis sampai akhir zaman, maka insya Allah ya sarana-sarana memelihara sarana-sarana penegakannya itu insya Allah akan senantiasa Allah jaga sampai akhir zaman. Nah, ini pertama ya, salah satu mukjizat tadi dari hewan ternak ini insya Allah akan senantiasa Allah jaga dan akan banyak keberkahan di dalamnya. Nah, sebagaimana kita tahu juga ya teman-teman, kalau tadi dikaitkan dengan kisah para nabi, betapa banyak para nabi yang kemudian sebelum diutus menjadi nabi, itu Allah magangkan terlebih dahulu menjadi para peternak ya. Sebagaimana Nabi Musa ketika bertemu Syekh Madian gitu ya, kan magang dulu tuh sebelum nikah sama anaknya ya, teman-teman. Magang dulu. Rasulullah pun demikian. Karena memang disitulah ada kemudian seni leadership dan seterusnya. Nah, ini juga ini kita akan coba bahas, teman-teman. Ada hal menarik ya, mukjizat dari kurban. Jadi kita coba ambil dari sebuah hadis ya, di mana ini ada kisah dari Ali bin Abdullah ya. Jadi bercerita tentang Urwah, salah seorang sahabat. Nabi SAW memberikan uang 1 dinar kepadanya, pada Urwah, agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut
ia membeli 2 ekor kambing. Kemudian ia jual 1 ekor dengan harga 1 dinar. Nah, kita coba ulang ya teman-teman. Jadi Nabi memberikan uang 1 dinar pada Urwah untuk dibelikan seekor kambing. Nah, lalu oleh Urwah uang itu justru dibeli 2 ekor kambing, teman-teman semua. Kemudian satunya dijual dengan harga 1 dinar. Kemudian Urwah pulang ke Nabi bawa 1 dinar, dikembalikan uang dinarnya, plus bawa 1 ekor kambing. Nah, dan Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dengan keberkahan dalam jual belinya. Sampai-sampai Nabi berkata, seandainya Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman semua. Memang Urwah ini jago sekali dalam berdagang ya. Sampai-sampai 1 dinar itu dia bisa membeli 2 ekor kambing ya. Nah, karena kepandaiannya dalam berdagang. Dari hadis ini sebenarnya kita bisa mengambil insight. Harga pasaran kambing di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 1 dinar, teman-teman semua. Tapi Urwah bisa beli 2 karena tadi kemahiran beliau dalam berdagang, yang sampai-sampai kemudian Rasulullah mendoakannya, yang bahkan Rasulullah bilang kalau Urwah jualan debu juga pasti untung Urwah. Ya. Nah, tapi di sini konteks poinnya kita bisa ambil pelajaran, oh 1 harga kambing di masa Nabi adalah 1 dinar. Ya. Walaupun di riwayat yang lain ada yang mengatakan 1 kambing 2 dinar dan seterusnya, teman-teman. Ini wajar saja karena kalau kita coba juga mungkin teman-teman yang mau beli hewan kurban atau bahkan pelapak gitu ya, penjual hewan kurban, itu memang ya harga disesuaikan dengan bobot hewan gitu ya. Ya maka berarti yang betul-betul layak gitu ya untuk kurban, seharga 1 dinar. Kalau yang mungkin bobotnya di bawah itu, di bawahnya mungkin harganya setengah dinar. Atau mungkin yang jauh lebih berkualitas gitu ya, itu mungkin 2 kali lipat 2 dinar. Ini memang hal yang wajar di pasaran, tapi tadi konteksnya kita akan coba garis bawahi, harga 1 kambing normal gitu ya, siap kurban di masa Nabi itu adalah 1 dinar. Nah, dan menariknya teman-teman semua, kalau kita coba kaitkan dengan harga saat ini, ternyata sejak masa Rasulullah SAW sampai hari ini, harga kambing itu tetap 1 dinar, teman-teman semua, tetap 1 dinar. Nah, kenapa hal ini kita bahas, teman-teman semua? Nah, sebelum ke sana kita akan coba buktikan dulu gitu ya, bahwasanya harga 1 kambing itu setara 1 dinar bahkan sampai hari ini. Nah, jadi 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas, teman-teman semua. Ada yang tahu nggak harga emas hari ini berapa? Atau mungkin belakangan ini berapa harga 1 gram emas? Nah, insya Allah para pejuang halal, yang ikhwan khususnya gitu ya, biasanya update tuh harga emas berapa. Nah, teman-teman kalau ada yang tahu harga terupdate boleh ya, sampaikan di kolom komentar. Oke, ada nih. Cikgu 1 jutaan ya, Masya Allah. Ya, sekitaran 1 jutaan sih kalau sekarang. Masya Allah. Bang Agus kayaknya terus memantau harga tiap hari ya. Ya, kalau pas sebelum COVID kan sekitar 700-an ya, pas sudah COVID terus harganya naik itu stabil di 900 sampai 1 juta, malah kalau tahun kemarin 1 juta lebih deh, kalau sekarang stabil di 1 jutaan. Nah, iya, udah menyentuh angka 1 juta ya. Dan kalau kita coba lihat waktu dulu tahun 2000 harga emas itu 71.000 ya teman-teman per gram. Makanya ini peningkatannya Masya Allah ya. Luar biasa sekali. Di 2007 itu 206.000, 2010 360.000 ya. Berarti 1 dinar tinggal dikalikan 4,25 ya teman-teman. 305.000 di tahun 2000, 870.000 di tahun 2007, 1,5 di tahun 2010. Dan kalau teman-teman coba cek ya begitu juga dengan harga hewan kurban pada tahun-tahun tersebut ya. Nah, dan hari ini betul ya, kita terakhir ngecek itu di angka segini. Ini sekitar 2 pekan yang lalu kita cek ya. Tapi hari ini tadi ada update. Nah, ini dengan angka 2 pekan yang lalu ke belakang, itu berarti 1 dinar itu setara dengan 4,2 juta gitu ya, 4,2 juta. Dan memang harga kambing yang yang betul-betul mantap sekali untuk kemudian dikurbankan, bobotnya memang sekitaran segini teman-teman semua.
Nah, terus gimana dong dengan kambing-kambing? Nah, karena kita juga jualan itu ya kambing-kambing di harga 2 jutaan gitu. Nah, memang to be honest, dari sisi bobotnya tidak begitu besar gitu ya. Ini kambing-kambing yang dari sisi bobot apa namanya tidak begitu besar, tapi juga ya poinnya sih terjangkau, insya Allah bisa memudahkan teman-teman yang mau berkurban gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita tadi kembali ke konteks Idul Adha itu merayakan hari pengorbanan gitu ya, ya karena cinta Allah, cinta pada sesama. Nah ini juga kita harus introspeksi nih sebetulnya gitu ya. Oh berarti ke depan harusnya kita semakin berkorban gitu ya. Tidak hanya berkurban kemudian kambing-kambing kurus saja gitu ya, tapi ya kambing yang kemudian ya kita kalau guru kami itu mengajarkan kalau bisa gitu ya, kita kurban di sekitar rumah kita kurban untuk kemudian disebarkan di pelosok-pelosok Indonesia agar distribusinya bisa merata. Bahkan kita juga kurban untuk saudara-saudara kita di luar Indonesia seperti di Palestina, Yaman dan seterusnya gitu ya. Nah, ini semoga sih semakin waktu ke waktu kita bisa demikian ya, teman-teman berproses nih. Ini Masya Allah ya, berarti kurban Idul Adha juga memotivasi kita, memotivasi muslim untuk semakin berdaya. Nah, dan tadi kembali ke pertanyaan ke bahasan, kenapa hal ini penting atau menarik kita bahas teman-teman semua. Nah, di sini ada insight sebetulnya bahwasanya Allah tidak menyulitkan kita hambanya dalam menegakkan syariat Islam. Sebetulnya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, ketika kita menegakkan syariat tadi ya, untuk berakikah, untuk berkurban, untuk membayar dam, itu sebetulnya harganya nggak naik teman-teman, tetap di 1 dinar ya, atau setara dengan 1 ekor kurban, 1 ekor kambing. Tapi kenapa jadi mahal gitu ya? Karena ini kemudian dikonversi dengan uang fiat, di mana uang fiat di sini adalah uang-uang keluaran pemerintah yang kemudian terkena inflasi. Nah, ini kita akan coba membahas, ini ada sedikit kaitannya dengan teori konspirasi, teman-teman. Jadi silahkan disaring ya, kalau mungkin ada yang tidak percaya dan seterusnya ya silahkan gitu ya. Cuman ini apa yang pernah guru kami sampaikan dan kami rasa ini menarik sekali untuk kita coba kaji teman-teman semua. Jadi di tahun 66 teman-teman semua, Indonesia itu pendapatan per kapitanya itu sekitar 200-an US dollar. Di mana pendapatan per kapita ini adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara ya. Jadi di tahun 66 memang kesejahteraan Indonesia itu bisa dibilang memprihatinkan. Nah, tadi pendapatan per kapitanya hanya sekitar 200 sekian US dollar. Nah, kalau kita coba melihat trennya dari tahun ke tahun, pendapatan per kapita kita itu terus meningkat ya, teman-teman. Peningkatannya itu kalau tidak salah sampai 2 kali lipat tiap tahunnya ya, sampai di tahun 2012 itu sampai menyentuh sekitar 3.400 US dollar. Yang berarti kita semakin makmur dari tahun ke tahunnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kondisi di lapangan? Apakah betul kita dari tahun ke tahun semakin makmur? Nah, jawabannya ya betul ya. Betul bagi orang-orang yang kemudian punya akses pendidikan, punya jaringan ya, jaringan orang dalam, jaringan memang jaringan yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasanya gitu. Itu ya akan betul demikian. Tapi kalau kita coba melihat kan dari sisi pemerataan sangat-sangat PR ya, terjadi gap, bahkan kita sering mendengar istilah yang makin kaya, miskin makin miskin gitu. Nah, dari sisi pendapatan per kapita naik terus gitu ya. Oh, Indonesia semakin makmur gitu ya kalau kita coba simpulkan secara sederhana. Tapi teman-teman semua, kalau tadi kita coba konversikan gitu ya, pendapatan US dollar ini ke gram emas gitu ya. Kemudian gram emas ini kita konversikan ke 4,25-nya ke 1 dinar, teman-teman semua. Ternyata di tahun 66 dengan tadi sekitar 200 sekian US dollar, kita bisa mengkonversinya dengan sekitar 42 ini, sekitar 42 atau sampai 44 42 atau 44 dinar ya, atau tadi setara dengan kambing. Sehingga kalau kita coba sederhanakan, tahun 66 dengan uang 200 sekian US dollar, kita bisa membeli 42 ekor kambing ya, teman-teman. Saya ulang, tahun 66 dengan uang 200 sekian US dollar, kita bisa membeli 42 ekor kambing ya di sini. Tapi ternyata teman-teman semua di tahun 77 gitu ya, ketika kita punya uang 1.400 gitu, itu ternyata ketika mau kita belanjakan ke kambing itu hanya bisa dapat sekitar 17 ekor. Terjadi penurunan ya, dari 42 tadi
kok kita naikin uangnya jadi menurun gitu. Dan inilah yang kita temui fenomenanya ketika kita membeli gorengan waktu zaman SD dengan hari ini ya. Dulu mungkin 1.000 dapat 10 buah, 10 gorengan buah bukan ya. Ya dapat 10 lah ya. Tapi hari ini kan 1.000 tuh kadang bahkan dapat 1 saja, teman-teman. Jadi daya belinya sebetulnya semakin turun ya, karena tadi uang fiat, uang keluaran pemerintah itu terjadi inflasi atau daya belinya semakin menurun. Yang bahkan di tahun 2012 itu hanya bisa membeli 14 ekor kambing dengan 3.400 US dollar, teman-teman semua. Nah, maka ini guru kami itu mengajarkan nih bagi muslim tadi ya, dengan concern kita perlu banget membangun membangun kekuatan ya, kekayaan umat gitu, agar kita kemudian bisa kurban dan seterusnya. Ini penting juga kemudian kita memahami ilmu investasi gitu ya. Jadi guru kami itu mengajarkan ada 3 level sebetulnya. Pertama, wealth reducing asset, di mana kita menginvestasikan harta kita, tapi sebetulnya terjadi reduce gitu ya, terjadi penurunan nilai sebetulnya. Ya contoh kita nabung di bank, misal 1 juta gitu ya kita tabungkan, tahun depan tetap 1 juta uangnya, tapi sebetulnya dari sisi daya beli itu akan semakin menurun, belum lagi nanti dipotong biaya admin dan seterusnya biasanya gitu ya, sebetulnya menurun. Nah, harus mulai naik level wealth preserving asset, di mana kita mengkonversikan si uangnya tersebut dengan sesuatu yang bisa mempertahankan nilai tersebut, yaitu di sini konteksnya adalah di bahasannya dinar atau emas gitu ya teman-teman. Nah, misal kita punya uang tadi 1 juta, kita konversikan ke 1 gram emas, ya tahun depan itu ya tetap 1 gram emas, tapi kalau kita konversikan ke rupiah, itu harganya kemudian bisa meningkat. Tapi kalau guru kami menyampaikan, ya 1 dinar tahun ini dengan 1 dinar tahun depannya akan tetap sama-sama 1 dinar, gitu ya. Dari sisi kekayaan sebetulnya tidak menambah. Nah, harusnya muslim nih mulai harus belajar untuk kemudian masuk ke level yang ketiga, wealth producing asset. Emasnya kemudian dikonversikan lagi, yaitu ke sini, ke sarana-sarana tadi yang menjaga tegaknya syariat Islam. Di antaranya adalah kambing gitu ya, produktif. Kita konversikan ke kambing, kita konversikan, kalau guru kami mengajarkan lahan-lahan pertanian dan seterusnya. Contoh ke kambing ya teman-teman. Tadi 1 dinar kita konversikan ke 1 ekor kambing. Rata-ratanya kambing dalam 1 tahun itu bisa melahirkan sampai 3 ekor anak ya teman-teman. Nah, tahun kedua berapa? Bukan 6 gitu ya, karena setiap anaknya kemudian berpotensi untuk melahirkan lagi. Jadi kekayaan yang terus berlimpah, teman-teman semua. Nah, ini diantara mukjizat lagi gitu ya. Dan Masya Allah ada syariat kurban, akikah, ya dam, sehingga supply demand-nya selalu ketemu gitu ya. Demand-nya akan ada terus gitu ya. Supply-nya juga Masya Allah gitu ya. Insya Allah hadir keberkahan dari aktivitas beternak tadi. Nah, sampai-sampai kalau guru kami membahasnya ya, kalau tadi dikaitkan dengan teori konspirasinya adalah bukankah tadi ya pendapatan per kapita itu diukur dengan US dollar, dan apakah sebuah kebetulan US dollar itu seperti ini gitu ya. Yang kalau kita coba kaitkan ke hadis gitu ya, bahwasannya Rasulullah pernah menyampaikan ya, sungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, ia datang dengan suatu seperti surga dan neraka. Yang dikatakannya surga berarti itu adalah neraka. Nah, ini menarik nih teman-teman kalau kita coba kaitkan dengan kurva ini. Ini kan kalau kita lihat seperti surga ya. Oh, kita punya uang 3.400 US dollar, banyak gitu ya. Tapi sebetulnya ini neraka, teman-teman. Kita hanya bisa membeli 14 ekor kambing. Atau contoh realnya gitu ya. Kita sering menjudge gitu ya, orang-orang desa itu tidak bahagia hidupnya, seperti di neraka lah gitu ya. Harus pergi ke kebun gitu, harus kotor-kotoran sama hewan ternak. Sedangkan yang di kota ya enak gitu ya, kemudian bisa dapat AC, fasilitas segala macam. Ini juga punten ya, bukan dalam rangka menjelekkan salah satunya gitu ya, tapi ini sebagai jadi bahan refleksi kita teman-teman. Nah, boleh jadi sebetulnya gitu ya, yang mereka rasakan mah surga gitu untuk orang-orang desa, karena tadi dengan hewan ternak tadi ya Allah sampaikan di surat An-Nahl, ada banyak manfaat, ada banyak kesenangan yang mereka dapatkan ya, dari sisi pandangan, berbagai manfaat gitu ya, tubuh mereka kemudian menjadi sehat dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kurban ini kemudian bisa menjadi mukjizat gitu ya, bisa tadi keluar dari fitnah-fitnah ini gitu ya, seperti surga padahal neraka dan sebaliknya. Nah, dan tadi bisa terbebas dari
ya fitnah-fitnah finansial seperti ini, teman-teman. Nah, dan ini mungkin bahasan sekarang udah 17.11, mohon maaf. Ini menjadi bahasan terakhir insya Allah, teman-teman ya. Nah, ini juga kenapa kemudian kurban bisa menjadi mukjizat ya, bisa tadi memenangkan agama Allah gitu, sekaligus tadi gitu ya, mengalahkan musuh-musuh Allah gitu. Teman-teman semua, hari ini ada 821 juta manusia yang kelaparan setiap harinya ya, data dari PBB. Di Indonesia sendiri ada 7,6% dan atau sekitar 20 juta jiwa. Dan kita nomor 3 terbesar di Asia Tenggara dari posisi negara paling kelaparan. Yang padahal kita tahu Indonesia sumber daya alamnya melimpah luar biasa. Nah, dan padahal kita juga adalah the biggest Muslim population in the world. Kita adalah penduduk Muslim terbesar di dunia, yang padahal sebagai Muslim, di Al-Quran kita sering sekali diingatkan untuk meretas kelaparan, mendorong memberi makan orang miskin. Ya. Di surat Al-Balad ayat ke-12, 14, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar, melepaskan perbudakan, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kemudian di surat Al-Ma'un, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ternyata orang yang mendustakan agama juga adalah orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Di sini juga ada tadabur yang menarik ya teman-teman. Sebetulnya kita tidak harus dalam artian kalau memang kita nggak punya gitu ya, setidaknya kita perlu mendorong gitu ya, ngajakin syiar yuk beri makan orang miskin gitu ya. Di tengah tadi kita negeri ketiga kelaparan di Asia Tenggara ya teman-teman semua, dan kita adalah penduduk Muslim terbesar di dunia. Nah di surat Al-Haqqah tuh lebih ngeri lagi gitu ya, orang-orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin divisualisasikan dibelenggu tangannya ke lehernya di dalam neraka gitu ya, kemudian dirantai dengan rantai kalau tidak salah 70 hasta ya teman-teman, boleh dicek lagi nanti di surat Al-Haqqah. Kemudian di surat Al-Muzammil juga disampaikan ya, ternyata yang menyebabkan orang-orang masuk neraka sakor selain qalu lam naku minal musallin, selain meninggalkan sholat, juga walam yakunut imul miskin, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah jadi penting sekali nih teman-teman ya, ada isu kelaparan di sekitar kita, dan menjadi pertanyaan adalah gimana cara kita kemudian bisa menyelesaikan masalah ini ya, di mana ini juga menjadi masalah dunia ya. PBB punya SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya, salah satunya zero hunger, yang kedua prioritas itu kan gimana meretas kelaparan. Nah Masya Allahnya kalau kita coba kembali ke Al-Quran ya, setelah surat Al-Ma'un teman-teman semua gitu ya, untuk kita dimotivasi untuk mendorong memberi makan orang miskin, kita menemui surat Al-Kautsar, di mana surat Al-Kautsar ada salah satu perintah untuk mendirikan sholat, kemudian berkurban. Ya. Dan ternyata Masya Allah teman-teman semua, kurban ini menjadi mukjizat, menjadi solusi untuk meretas kelaparan insya Allah. Nah ini ada data, ini data di tahun 2020, dan memang trennya di pandemi ini sebetulnya meningkat ya, data perolehan penyembelihan hewan ternak. Di 2020 itu ada 1,6 juta ekor hewan kurban yang disembelih ya. Ini kurang lebih rincinya 300.000 domba, 800.000 kambing, 17.000 sekian kerbau, 300 sekian itu sapi. Nah, kemudian kita akan coba fokus nih teman-teman semua ke sapi dulu ya, sapi yang 314.274 nih. Nah, kita membuat riset kecil-kecilan gitu ya teman-teman. Satu ekor sapi yang bobotnya 200 kg itu bisa memberi makan hingga lebih dari 84 orang ya. Jadi kita ulang, satu ekor sapi yang bobotnya 200 kg itu bisa memberi makan hingga lebih dari 84 orang. Nah, maka ketika Idul Adha, kalau ada tadi 314.000 sekian ekor sapi, tinggal kita kalikan ya teman-teman. 314.000 dikali 84. Kurang lebih jadi 26 juta jiwa. Dan tadi angka kelaparan di Indonesia adalah 20 juta jiwa. Jadi Masya Allah teman-teman semua, sebetulnya sudah melampaui nih. Sudah melampaui. Dan ini baru sapi 200 kg. Yang kita tahu ya, artis-artis atau presiden biasanya kurban itu yang tonase gitu ya, nggak yang 2 kintal, tapi lebih ya sampai tonase bahkan. Dan banyak sapi-sapi kita juga sebetulnya di angka 3 kintal, 300 kg, 400 kg, 500 bahkan. Tapi ini cuma yang 200 kg. Belum lagi ditambahkan dengan jenis hewan lainnya, kambing, domba, kerbau. Masya Allah, jadi berapa banyak jiwa manusia yang kemudian bisa terselamatkan dengan tadi
hikmah dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah teman-teman semua. Apalagi kalau kita coba, Masya Allah ya, ketika kebijakannya itu kita benahi, karena memang yang menjadi isu hari ini adalah distribusi yang tidak merata. Ini juga kenapa yang kemudian memotivasi kita melakukan kurban pedalaman, karena banyak titik-titik yang justru mereka jarang mengkonsumsi daging gitu ya. Nah, apalagi ketika tadi polisinya oke gitu ya, kebijakannya oke, kemudian bisa merata, dan lagi ada peran sains dan teknologi, sehingga sekarang itu kan banyak kurban juga yang akhirnya dibuat kornet sehingga dia bisa lebih tahan lama dan membangun ketahanan pangan akhirnya. Nah, jadi itu diantara, oh Masya Allah, kurban betul bisa menjadi mukjizat. Dan konteksnya mengalahkan musuh-musuh Allah adalah, bukankah kita sering mendengar kisah ya, khususnya di kawasan-kawasan yang jarang kita jangkau teman-teman, terkait dengan isu minoritas, isu misionaris, isu misionaris yang hanya kemudian keimanan digadaikan dengan sebungkus mie instan dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika kurban masuk, ini nggak hanya sekedar mie instan, tapi kita memberikan protein hewani, di mana protein hewani ini sangat berdampak kepada kecerdasan dan postur tubuh ya teman-teman semua. Nah, jadi ya Masya Allah gitu ya, ketika kita betul-betul bisa mengimplementasikan ini, wah ini menjadi kekuatan yang sangat-sangat besar insya Allah gitu ya. Membangun SDM, karena tadi dengan daging sapi, protein hewani gitu ya, kecerdasan dan seterusnya, fisik yang bagus dan seterusnya. Nah, ini kemudian menjadi tadabbur akhirnya teman-teman di surat Thaha ayat ke-54, Allah menyampaikan, kulu war'au an'amakum, makanlah dan gembalakanlah binatang ternakmu, inna fi dzalika laayatil liulin nuha, sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai pengertian, mempunyai pikiran. Teman-teman semua, lagi-lagi berangkat dari data PBB, PBB itu sangat kekhawatiran di masa depan itu akan terjadi chaos ya, terjadi apa bahasanya ya, terjadi perebutan makanan, karena kemudian jumlah populasi dunia semakin meningkat, semakin membludak, tapi sumber-sumber pangan itu semakin sedikit teman-teman semua. Terjadi kekhawatiran lah, terjadi kekhawatiran. Nah, padahal kalau kita coba belajar ya dari semut yang dimana Allah abadikan suratnya di dalam Al-Quran ya, surat An-Naml. Ini pernah ada risetnya dari Harvard, jadi seorang ahli semut dari Harvard itu membuat sebuah riset. Ternyata manusia itu hanya memanfaatkan sekian persen dari biomasa gitu, sedangkan semut itu bisa mendayagunakan seluruhnya 100%. Nah, maksudnya gini, sederhananya adalah sebetulnya manusia itu tidak perlu khawatir, karena manusia itu belum betul-betul mendayagunakan seluruh tadi biomasa yang dianugerahkan kepadanya gitu ya. Nah, sedangkan semut itu udah 100% digunakan teman-teman semua. Tapi semut, kita tidak pernah mendengar kekhawatiran semut akan punah gitu ya, atau sejenisnya lah. Semut itu insya Allah akan senantiasa eksis teman-teman ya. Dan padahal tadi dia menggunakan 100% biomasanya untuk makan gitu ya. Dan kita hanya sedikit persen saja, kalau tidak salah bahkan sampai 0, sekian persen teman-teman semua. Nah, kenapa semut kemudian walaupun 100% itu tetap bisa eksis ya? Karena dari riset Harvard-nya teman-teman, ini dikaitkan dengan surat An-Naml juga gitu ya, di mana di surat An-Naml ini ada kisah tentang kerajaan Nabi Sulaiman ya, kerajaan yang tidak terkalahkan. Nah, ternyata kalau di riset Harvard itu ternyata semut ini memang peradaban yang sangat canggih dibandingkan peradaban hewan-hewan yang lainnya gitu ya. Karena ternyata semut juga kemudian memiliki sistem pertanian, peternakan, ada peperangan, ada navigasi ternyata di semut-semut itu teman-teman semua. Dan menariknya semut tadi selain dia mengambil manfaat dari alam, dia mengembalikannya juga ke alam ya. Dia tadi ternyata semut itu bertani loh teman-teman, beternak juga. Nanti ada salah satu konten kita yang membahas hal tersebut itu. Nah, masalahnya manusia ya, kita tidak mengamalkan surat Thaha ayat ke-54 ini gitu. Kita hanya makan saja teman-teman semua, tapi tidak mengamalkan war'au an'amakum, menggembalakan binatang ternak. Ini juga menjadi introspeksi bagi kita. Sudah berapa tahun kita hadir di muka bumi ini? Sudah berapa banyak kita mengambil manfaat dari muka bumi ini ya, berupa tadi tanaman,
kita makan, konsumsi dan seterusnya. Tapi juga kemudian berapa banyak yang sudah kita kembalikan, ya. Kita menanam kembali, kita kemudian menggembalakan hewan-hewan ternak kita. Dan Masya Allah dengan hewan-hewan ternak digembalakan itu kan tanah jadi subur gitu ya, dengan ada pergerakan hewan. Kemudian kotorannya bisa menjadi pupuk kompos yang menyuburkan dan seterusnya, teman-teman semua. Nah, maka tadi ya Masya Allah kurban, peternakan ini insya Allah nih ketika dunia hari ini sedang membahas Sustainable Development Goals gitu ya, tidak ada kemiskinan, zero hunger, kesehatan yang baik gitu ya. Nah, quality education yang tentu ini juga ditopang dengan yang poin-poin awal gitu. Insya Allah dengan kita coba tadi mengamalkan tadi ya salah satu mukjizat Allah ini gitu dengan kita beternak, tadi salah satu jaminannya ada di setiap tahun dengan kurban gitu. Insya Allah ini bisa terselesaikan. Nah, tinggal ya kita terus mengkaji, mempelajari dan mengikhtiarkannya ya. Yang memang ini tidak mudah ya. Jalan yang tadi disebutkan di surat Al-Balad itu mendaki lagi sukar. Tapi insya Allah ya Allah sudah memberikan arahan-arahannya dan la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu ya. Insya Allah Allah beri kekuatan. Itu barangkali teman-teman yang bisa disampaikan. Ini mohon maaf khawatir jadi kepanjangan. Semoga bisa ada manfaatnya dan atas segala kekurangan, atas segala kesalahan kami menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materinya keren sekali nih, dan banyak materi-materi yang mungkin buat kita baru dengar gitu, kayak tadi misalkan harga emas, terus yang dari pendapatan per kapita naik tapi kemampuan buat membelinya berkurang, itu keren banget. Itu ilmu juga sih buat saya. Ini Kang Paras ada yang mau nanya tadi, cuma nggak disebutin namanya, tentang tadi sempat disinggung tentang pohon gorkod ya. Iya, pohon gorkod. Nah, itu ada yang nanya tuh, jadi kenapa sih pohon gorkod itu jadi pohonnya Yahudi? Pernah didalamin nggak sih? Terus apa itu karena pohonnya berbahaya, atau mungkin karakteristik pohonnya mirip karakter Yahudi, atau gimana ya? Kenapa yang dipilih itu pohon gorkod gitu? Iya, sebelumnya kita pernah coba mencari tahu terkait dengan hal tersebut juga ya. Kita penasaran kenapa sih pohon gorkod, kenapa nggak pohon yang lainnya gitu. Nah, dan salah satu yang kita dapatkan itu yang tadi disampaikan di akhir ya, karakteristik orang Yahudi yang itu kurang lebih sama kayak karakteristik pohon gorkod gitu. Jadi pohon gorkod itu yang ya salah satu literasi yang pernah kita coba dapatkan, memang yang ditanami tersebut nanti efek tanahnya seperti apa dan seterusnya. Lalu Allahu alam, kita masih harus mengkaji lebih dalam sih terkait dengan hal tersebut. Oke, terima kasih penjelasannya buat Kak Paras. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau nanya tentang materi yang tadi udah disampaikan sama Kak Paras, boleh chat di kolom komentar, atau misalkan kalau males ngetik bisa open mic aja boleh. Kalau nggak apa, raise hand, ntar di open mic. Gimana, ada nggak? Nah, mungkin sambil nunggu yang lain juga, Kang Agung, saya juga sambil kasih lihat ini ya. Jadi ini nih websitenya, Jewish National Fund ya, jnf.org. Jadi kalau kata guru kami, teman-teman semua, sebetulnya ya salah satu yang dilakukan oleh Yahudi, kenapa kemudian mereka bisa sangat mendominasi hari ini. Mendominasinya itu dalam artian mereka secara kuantiti kan sedikit ya, tapi secara mencengkram tuh luar biasa banget, teman-teman semua. Sebetulnya mereka juga kemudian menggunakan rahasia-rahasia yang dilakukan ketika masa-masa keemasan Islamnya. Contoh di JNF ini nih, Jewish National Fund. Nanti teman-teman bisa coba cari nih terkait dengan yang fundraising tadi, nanam pohon. Nah, sebenarnya ini juga kalau kata guru kami, ini sebenarnya implementasi dari apa yang sudah lama dari dunia Islam terkait dengan wakaf, teman-teman semua. Jadi menariknya di Islam, kekayaan itu tidak dilekatkan pada individu, tapi kekayaan itu dilekatkan pada umat gitu. Jadi ya indikator kekayaan yang kita mah sebetulnya indikator kekayaan umat, teman-teman semua ya. Ketika dengan wakaf itu kan Masya Allah ya, kemudian kita berlomba-lomba
menyerahkan ya harta-harta terbaik kita untuk kemudian bisa dirasakan manfaat sebesar-besarnya untuk umat gitu ya. Ya kita serahkan kepemilikannya untuk Allah gitu, kemudian manfaatnya dirasakan oleh umat dan seterusnya. Nah ternyata orang-orang Yahudi kemudian mengimplementasikan yang seperti ini gitu. Nah sampai-sampai mereka itu membuat sebuah kawasan, astagfirullah saya agak lupa namanya. Nanti saya coba cari tahu ini, astagfirullah agak lupa. Jadi di kawasan itu ini menarik banget. Nanti saya coba, astagfirullah saya lupa. Itu ada videonya di YouTube juga, ada orang Malaysia yang pernah main ke sana. Jadi kawasan-kawasan orang Yahudi yang memang di situ tuh mereka diajarkan sejak kecil itu bagaimana kemudian mereka berinteraksi dengan alam, mereka bertani, bercocok tanam, beternak gitu ya. Jadi diajarkan ilmu-ilmu yang memang sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka, bukan ilmu-ilmu yang mubazir gitu ya. Ya dalam artian kalau kita coba relatekan ke pendidikan kita hari ini kan banyak ya, ini maaf ya bukan menyalahkan, tapi banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sekolah gitu, tapi kemudian tidak begitu kita amalkan kemudian di kehidupan nyata. Nanti saya coba ini sambil cari juga ya, nanti kalau dapat saya coba sharekan. Siap, Kak. Ini Kak ada yang nanya nih dari Kak Sofan, Kak Faras nih, Kak Sofan nanya 2. Yang satu tuh jadi penasaran, katanya siapa sih gurunya Kang Faras? Sama yang satu lagi, belajar ilmu pertanian dan peternakan dengan basis Quran seperti ini bisa dipelajari di mana ya Kang? Ada madrasah tertentu atau tempat yang recommended? Bisa dibantu Kang? Iya, ya ini Bismillah mohon izin menjawab. Jadi terkait dengan guru mah banyak ya insya Allah gitu. Biasanya kalau terkait dengan concern mentadaburi ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian menjadi amal gitu ya di bidang apa, tidak hanya pertanian sebetulnya, tidak hanya pertanian tapi juga di bidang pemakmuran bumi lah, memaknai peran kita sebagai khalifah fil ard. Itu biasanya saya banyak belajar dari Pak Muhammad Iqbal ya, mungkin teman-teman juga tidak asing dengan nama tersebut ya. Nanti bisa coba dicari Ustadz Insinyur Muhammad Iqbal. Kemudian juga dari Pak Iskandar Worontu, beliau cukup concern, jadi ya beliau juga apa namanya, ada salah satu gurunya Syekh Imron ya, ini orang luar gitu dan cukup concern dengan kajian-kajian akhir zaman, dan tapi ternyata banyak yang relate gitu teman-teman semua. Itu kemudian juga kalau terkait dengan tadi wakaf dan segala macamnya, saya banyak belajar itu ke Pak Imam Teguh Sabtono ya, beliau ex-director BNI Syariah ya, yang kemudian dicopot karena dituduh terlalu radikal. Yang akhirnya sekarang jadi Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Itu barangkali. Dan kalau terkait belajar ini ya tadi pertanian berbasis Al-Quran, jadi kita sedang membangun namanya Agri Quran. Nah boleh di follow medianya untuk diikuti lebih lanjut juga gitu ya terkait dengan aktivitas-aktivitasnya. Oh iya, terima kasih ya Kak Faras buat jawabannya. Mungkin gitu Kak Sofan jawaban dari Kak Faras. Dan satu lagi mungkin ya dari Kak Robi nih pertanyaan. Kang izin bertanya, dari apa yang sudah dijelaskan jadi tergelitik nih, apakah menjauhkan generasi muda dari bertani dan beternak ada kaitannya dengan Ghazwul Fikri dengan orang-orang Yahudi Kang? Jazakumullah khair atas jawabannya. Iya sih itu agak-agak ini. Mungkin coba bantu jawaban. Ya Allah alam ya teman-teman semua. Tapi kemarin tuh ini yang sempat kita coba kita kaji ya. Sekarang itu kan memang sedang rame ke arah metaverse juga teman-teman semua. Ya walaupun kita juga tidak apa namanya, ya insya Allah tidak anti dengan teknologi tentu gitu ya, kita insya Allah moderat lah, dalam artian teknologi juga hadir kemudian untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kita, termasuk di dunia pertanian juga kan teknologi banyak membantu juga. Nah cuman memang kembali ya terkait dengan kebijaksanaan kita dalam menggunakannya. Kayak kemarin contoh gitu ya, kemarin kan sedang ramai NFT teman-teman ya, lagi ramai NFT yang Ghazali itu yang kemudian kaya dalam sesaat gitu ya. Ini juga kalau dikaitkan dengan isu akhir zamannya tuh gini, jadi kan mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya bahwasannya di akhir zaman itu kita akan kesulitan kembali untuk kemudian berzakat karena semua orang kemudian ya kaya gitu ya. Nah ini kan salah satu
fenomena-fenomena yang akhirnya orang-orang cepat kaya ya sekarang gitu dengan adanya digitalisasi dan segala macamnya gitu. Nah maksudnya tadi dari teknologi NFT, blockchain itu, jadi ada beberapa game sekarang tuh kan games dari main game itu kita bisa kemudian menghasilkan ya teman-teman. Nah salah satu contoh bentuk gamenya itu game-game yang mirip Harvest Moon. Mungkin ada yang pernah tahu nggak Harvest Moon? Dia game di PlayStation 1 kalau dulu ya, zaman dulu, bercocok tanam. Nah, dan menariknya dengan bercocok tanam itu kemudian bisa menghasilkan uang tadi dari teknologi blockchain-nya, teman-teman semua. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kita sebagai manusia itu kan salah satu alasan penciptaan kita itu sebetulnya di Al-Baqarah 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, jangan sampai kita jadi salah fokus gitu ya, teman-teman, terkait dengan justru memakmurkannya itu tidak real secara langsung, malah justru tadi dengan main game dan seterusnya. Apakah ada upaya untuk apakah ada upaya untuk menjauhkan? Kalau kita merasa sih sebetulnya ini yang sangat jelas gitu ya, menjauhkan kita dari hal yang demikian itu adalah keserakahan segolongan manusia, teman-teman semua. Karena nanti kalau kita bahas itu akan sangat panjang ya teman-teman. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak diceritakan bagaimana pertanian ini akan membawa keuntungan yang berkelimpahan ya, akan membawa keuntungan yang berkelimpahan. Tadi itu akan sangat panjang lah kalau dibahas ya. Nah intinya adalah hari ini orang-orang yang menguasai pertanian itu seringkali adalah orang-orang yang kemudian tadi ya, yang kaya semakin kaya tadi teman-teman. Banyak petani-petani kita ini sebagai gambaran ya. Petani-petani kita yang asalnya dia tuan tanah, dia kemudian pada awalnya dipinjami modal dan segala macamnya, dia kemudian tidak bisa membayarnya, lama-lama kemudian si tanahnya itu diambil alih gitu. Atau mungkin banyak juga kejadian-kejadian produk-produk pertanian ya, produk-produk olahan lokal brand kita itu kemudian diambil alih oleh raksasa-raksasa. Teman-teman mungkin ya tahulah case-case kayak, ini mohon maaf ya, kayak Sariwangi, kecap Bango itu kan dulu produk-produk lokal sebetulnya, tapi kemudian diambil alih oleh multinational company gitu. Nah kita yang kita tangkap adalah keserakahan yang kemudian membuat kita udah nggak usah deh biar kita yang ngurusin gitu. Yang padahal di situ masya Allah ada kekuatan yang sangat besar gitu ya. Dimana kalau kita coba tadaburi juga teman-teman semua, kemenangan umat Islam itu tidak dipisahkan dari aktivitas pertanian. Contoh gitu ya, ketika masa Rasulullah SAW. Menariknya Islam itu hadir bukan untuk mengeksploitasi, tapi untuk memakmurkan. Biasanya tuh bagi tugas ketika untuk membebaskan suatu kawasan, muhajirin itu kemudian menjadi panglima-panglima perang karena terbiasa ya ila fihim rihlata syita'i wash-shayf gitu, biasa berdagang jauh, dia tangguh gitu, kemudian jadi panglima perang. Nah setelah sebuah kawasan itu ditaklukkan ya dibebaskan, kemudian tugas kaum Ansor, yang dimana kaum Ansor ini yang biasa tinggal di Madinah itu adalah petani-petani yang ulung, petani-petani yang andal teman-teman. Kemudian dimakmurkanlah kawasan tersebut, bukan dieksploitasi ya catatannya, tapi dimakmurkan. Nah begitu juga dengan kisah syiar Islam di Nusantara ya teman-teman. Ternyata Masya Allah pertanian ini menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam. Contoh yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika menyebarkan Islam di tanah Jawa. Jadi menariknya ini kan menurut sejarah ya teman-teman, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bukan orang Indonesia asli. Yang menjadi pertanyaan kenapa beliau yang diutus? Ternyata karena beliau itu punya kemampuan ahli irigasi. Ketika itu Nusantara sedang terjadi banyak konflik internal di Kerajaan Majapahit, banyak terjadi kondisi bencana alam, sehingga pertanian-pertanian warga ini menurun ya. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim hadir, membangun irigasi, diplomasi dengan kerajaan bagus, gitu ya, membangun masjid, kemudian juga beliau membangun sebuah warung, yang dimana dari warung tersebut diberi gratis ya, akses gratis bagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Orang kemudian simpati, di masjid diajarkan bertanian, bercocok tanam gitu ya. Kemudian sejahtera kembali masyarakat, akhirnya dengan sendirinya simpati, kemudian masuk Islam, kemudian di kader yang jadi nanti menjadi cikal bakal menjadi pesantren di Nusantara dan akhirnya disebarluaskan ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Nah, jadi ya kita merasa ini ya pertanian, petani, mungkin teman-teman yang alumni NN yang sudah menghafal surat Al-Mu'minun gitu ya,
petani itu kan falahun juga bermakna kemenangan. Kita memiliki keyakinan bahwasanya dengan kita memakmurkan pertanian, insya Allah kita menjemput kemenangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wah, mantap. Terima kasih Kak Faras atas tanggapannya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi nih dari siapa, Kak Intan sama Kak Sapni. Cuma kayaknya udah sore dan takut sekarang kan maghribnya udah lumayan cepet ya. Jadi nanti paling pertanyaannya saya tampung, saya tanyain ke Kak Faras buat nanti mungkin jawabannya saya share di grup yang STM3 gitu ya. Gitu aja kali ya supaya nggak kesorean, ini udah agak mau maghrib. Jadi alhamdulillah hari ini banyak insight yang kita dapatkan dari Kak Faras. Dari apa yang beliau sampaikan kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kurban itu mengandung makna sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk patuh pada perintah Allah. Yang kedua, profesi yang insya Allah akan ada sampai akhir zaman ialah bertani dan beternak. Yang ketiga, dengan berkurban kita bisa membantu saudara-saudara kita agar bisa terbebas dari kelaparan. Dan yang terakhir, kalau misalkan tahun ini ada rencana berkurban, bisa menghubungi ke Agri Quran. Insya Allah akan difasilitasi gitu ya Kang ya. Bisa dikepoin dulu di IG-nya. Tadi saya sempat lihat IG-nya di Agri Quran tuh ada IG-nya. Teman-teman bisa kepoin di situ. Nah ini juga teman-teman NN juga ada kurban kan? Iya. Jadi mangga ya bisa di NN juga. Iya, bisa gitu. Karena dirasa cukup nih sesi diskusi dan juga sharing bersama Kak Faras, maka pada kesempatan ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Faras sudah menyampaikan materi dengan begitu baik. Dan juga saya apresiasi untuk teman-teman yang sudah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir. Main lumpur di daerah Cikini, pulang-pulang bajunya masih bersih. Cukup sekian untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Kang Abai selaku moderator pamit undur diri. Adapun berikutnya saya serahkan ke pembawa acara untuk melanjutkan rangkaian acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah khair untuk Kang Abai, Kang Faras, Masya Allah ya. Pokoknya mau berkurban dimanapun, di baunya Allah silakan aja, mau di Agri Quran, kemudian di NN dengan program berbagi untuk tunanetra juga boleh. Baiklah teman-teman sekalian, diingatkan kembali bagi teman-teman yang mau dapat special gift yaitu bundel rekaman NN dari NN maksudnya STM3 ya, program STM3 bisa mengisi absensi. Tapi kalau gitu juga kita cukupkan untuk STM3 kali ini, teman-teman. Tapi kalau ada yang masih penasaran, boleh ya izinkan Kang Faras untuk nanti pertanyaan-pertanyaannya kami teruskan dan kami bahas di grup, insya Allah. Nah, baiklah, alhamdulillah cukup.